Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiliatul Mahfudoh dari Prodi BKPI 3A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat belajar, problem, dan solusinya. Nah, belajar sendiri yaitu suatu proses untuk mencapai kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, atau belajar ini adalah suatu usaha untuk mencapai kepandaian, pengetahuan yang belum kita punya sebelumnya. Nah, dari belajar itu sendiri, kita akan mengalami beberapa perubahan, baik itu perubahan sikap, perubahan pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan si anak. Yang pertama yaitu seperti perubahan secara sadar. Si anak itu menyadari bahwasanya dia memiliki beberapa perkembangan, entah itu dari kompetensi, dari pengetahuan, dari keterampilan dia. Nah, itu yang namanya perubahan secara sadar. Yang kedua, ada perubahan secara fungsional. Nah, bersifat fungsional ini maksudnya dia itu berubah secara kontinu, tidak statis. Nah, dari kontinu ini, semisal anak ini dari yang tadinya tidak bisa menulis, akhirnya dia bisa menulis. Yang pertama, dia hanya bisa menulis dengan pensil. Terus dia bisa menulis dengan pulpen, spidol, akhirnya dia bisa melukis, dia bisa menulis kaligrafi, dia bisa menggambar 3D, graffiti. Nah, itu yang disebut dengan perkembangan kontinu. Dia dari pensil bertahap, bertahap, bertahap hingga menjadi keterampilan yang bisa sangat berguna untuk ia tekuni dan ia pelajari. Baik, perubahan yang ketiga yaitu perubahan positif dan aktif. Dari positif sendiri yaitu perubahan yang tadinya biasa saja, lalu kita ingin meningkatkan perubahan yang tadi kita dapatkan. Contohnya, perubahan yang tadi yang seperti sudah kita contohkan yang tadi ya, perubahan menulis biasa dengan pensil. Akhirnya kita ingin menulis nih dengan spidol. Sudah dengan spidol, kita ingin mengkreasikannya lagi seperti menjadi kaligrafi, graffiti, dan lain-lain yang menurut kita itu suatu perkembangan dalam menulis kita gitu. Nah, dalam aktif sendiri, di situ kan ada positif dan aktif. Nah, aktif sendiri ini biasanya perubahan yang tidak dengan sendirinya, yaitu ada dorongan dari luar, seperti dorongan dari hormon kita juga seperti kayak eh, pendewasaan diri. Nah, pendewasaan diri akhirnya berubahlah tingkah laku kita. Nah, terus yang keempat yaitu perubahan permanen, yaitu perubahan yang tidak sementara, seperti kita belajar sesuatu atau keterampilan sesuatu setelah belajar, itu kita tidak lupa dengan pengetahuan yang kita dapat atau keterampilan yang kita dapat, itu kita tidak lupa. Nah, pengetahuan itu atau keterampilan itu akan bersifat lama, ingatnya kita akan lama dan tidak permanen. Baik, perubahan yang terakhir yaitu perubahan yang mencakup seluruh aspek. Nah, yaitu yang mencakup perilaku, kebiasaan, keterampilan, pengetahuan, itu perubahan yang mencakup seluruh aspek. Contohnya, ketika seorang anak belajar menaiki sepeda atau menunggangi sepeda, dia yang pertama dia hanya mempelajari bagaimana teknik mengendarai sepeda. Nah, nanti pas dia sudah bisa mengendarai sepeda, dia akan berusaha mencari tahu gimana sih cara kerja sepeda, apa aja sih jenis-jenis sepeda, bagaimana sih alat-alat dari sepeda itu, benda-benda yang bekerja di sepeda itu yang namanya apa saja sih gitu. Nah, itu yaitu merupakan suatu aspek keseluruhan gitu. Dia akan berubah secara kebiasaan, perilaku, dan pengetahuan dia dan keterampilan dia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang problem dalam belajar. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang perubahan-perubahan dalam belajar, pengertian belajar dan perubahannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang problem dalam belajar. Problem dalam belajar sendiri yaitu suatu hal yang menghambat proses dan hasil dari pembelajaran itu sendiri. Maka dari itu, pendidik harus tahu apa aja sih masalah-masalah dalam belajar, bagaimana sih cara mengatasinya. Nah, cara mengatasinya akan dilanjutkan di
materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan problem-problem dalam belajar itu sendiri. Nah, problem dalam belajar sendiri yaitu ada 6 aspek menurut Syekh Al-Zarnuji dalam kitab Al-Alanya, yaitu kalau tidak salah itu bait kedua. Nah, itu menjelaskan 6 aspek yang ketika salah satu aspeknya itu terganggu, maka akan terjadi suatu masalah dalam belajar. Nah, yang pertama itu ada cerdas, semangat, sabar, ada biaya, petunjuk guru, dan waktu yang lama. Di situ ketika salah satu aspek itu bermasalah atau terganggu, itu akan menyebabkan masalah-masalah dalam proses belajar maupun hasil belajar itu sendiri. Yang terakhir yaitu tentang solusi dalam masalah belajar. Yang pertama yaitu ada tes diagnosis, yang kedua mengenali karakteristik siswa, yang ketiga menggunakan prior knowledge. Nah, prior knowledge ini adalah suatu pengetahuan yang awal yang sudah dimiliki oleh siswa dari pengalaman atau pengetahuan yang dia dapat sebelumnya dapat menjadi sebuah metode pendekatan oleh guru agar dapat membantu mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah. Yang keempat, yaitu melibatkan siswa dalam pembelajaran. Yang kelima, yaitu biasakan untuk membuat catatan seperti mind mapping. Nah, itu mungkin beberapa solusi untuk mengatasi masalah belajar. Teman-teman, mungkin segitu saja penjelasan singkat saya tentang hakikat belajar, problem dan solusinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.